pribadi boleh. Keluarga meninggal, keluarga hajatan. Iya, kan kalau di rumah pribadi boleh. Boleh kalau gitu. Bisa boleh, kalau kita karena mayoritas. Lu dengerin tuh teman-teman. Karena memang udah begitu otaknya, udah begitu setelannya. Jadi makanya saya bilang teman-teman. Jadi biasanya tenang. Biasanya ini penyakit Indonesia itu kayak begitu. Penyakit di Indonesia itu sudah begitu. Kalau di desa memang udah kayak begitu. Namanya orang desa. Begitu. Jadi memang ya sudah saya bilang ketololannya sudah mengakar sampai ke tanah. Begitu. Jadi kalau ngomong sama mereka ini, kalau ngomong hukum, capek Anda berbusa, capek Anda nanti. Kalau Anda jelasin ke orang-orang seperti ini, negara kita punya perangkat hukum. Bagi bangunan yang... Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Udah dinaikin, minta diturunin. Aduh gimana? Halo. Aduh, nekat yangnya. Assalamualaikum. Ya, Haji Syafiq, silakan nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Toleransi kan. Haji Syafiq, Betul. bukannya kamu kemarin sudah naik? Iya, sudah saya tapi ajarin, sudah saya membahas. kasih dalil-dalilnya. Saya mau bahas yang itu hari yang kejadian di Cidayu itu. Cidayu? Betul. Kamu ini kok nekat mau membahas sesuatu, namanya aja kamu nggak bisa mengucapkannya. Ya, yang salah itu Edis, itu yang punya di mana? rumah. Sebentar, dia. kejadiannya di mana? Hah? Makanya saya bilang teman-teman, kalau nama-namanya udah kayak gini, udah Syafiq apa, ini pasti agak begitu. Heran saya, aduh. Kamu mau bahas sesuatu, sementara kamu nggak tahu kejadiannya di mana? Di mana? Cidahu. Cidahu. Kamu bilang Cidayu. Cidahu. Apa yang kamu bahas dari situ? Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Soalnya kan kawan saya yang tinggal di sana, di wilayah sana, perkampungan sana, itu sebenarnya itu rumah ibu itu dia buat villa. Lalu kenapa dia harus mau merubahnya seperti gereja? Itu tempat salahnya. Baik. Kalau kita ngomong salah-salahan, nanti panjang bahasan kita. Yang mau saya tanya, apa dasar seseorang boleh ngerusak, boleh mecah-mecahin rumah orang? Dasarnya apa? Begini, Bang. Kawan saya kan dia cerita dengan saya. Tenang. Jangan cerita kawan kamu. Saya mau cerita, nih teman-teman ya. Anda Muslim ya? Muslim. Oke, saya mau tes dulu. Apa otak Muslim itu waras atau enggak? Coba ya, saya mau tes. Nih, dengar. Boleh enggak kalau satu kelompok atau kelompok massa atau satu kelompok orang merusak rumah, mecah-mecahin kacanya, dobrak pintunya, apa di dalam dipecahin, dipatahin, boleh nggak itu dilakukan? Karena kan warga di sana dia sudah. Itu boleh dilakukan nggak kayak begitu? Ya memang nggak boleh lah. Nggak boleh. Berarti itu pelanggaran hukum nggak?
Begini dulu Bang Edis. Nah, udah Soalnya makanya kan teman-teman kan, saya kan sudah bilang teman-teman, Muslim yang masuk sini belum ada satupun yang waras. Belum ada. Ini Bang Edis, begini kronologinya kan. Di sana orang sudah dibagi tahu, jangan beribadah di tempat ini, beribadahlah di tempat gereja, tapi dia tidak mau mendengar warga setempat, Bang Edis. Begitu. Baik, sekarang saya tanya nih. Oke. Kalau Anda punya rumah, Ya. oke, boleh nggak saya dan orang-orang kampung saya melarang kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu di rumah kamu? Boleh nggak? Boleh kalau dia melanggar apa namanya itu. Kalau nggak ada izinnya kan, kalau misalnya kita buat begini main judi, emang nggak boleh begitu loh. Kalau main judi nggak boleh, tapi itu pun demikian nggak ada rusak-rusakan. Sekarang saya tanya, kalau kamu punya rumah, terus kamu ngadakan di rumah kamu itu doa bersama di rumahmu itu, atau pengajian, atau yasinan, boleh nggak? Ya boleh Bang Edi, soalnya kan itu kan rumah kita. Terus kenapa kalau orang Kristen ngadakan acara kebaktian nggak boleh? Kan harusnya di tempat gereja. Berarti kalau yasinan harus di masjid? Iya. Berarti orang Muslim yang yasinan di rumah itu harus dibubarin? Enggak Harus sih, kan dipanggil itu kan Satpol kita PP itu yasinan Muslim tuh kadang-kadang. yasinan di rumah itu bubarin tuh Satpol PP. Harus begitu. Begini Bang Edis, kan kalau yasinan di rumah kadang-kadang kan orang lagi Bilang aja gini, meninggal dunia, dengar, bilang aja begini. Intinya banyak kejadian di negeri Konoha itu banyak terjadi orang yang mayoritas berbuat semena-mena kepada yang minoritas. Udah pengalaman saya. Saya kasih contoh. Contoh nih. Oke. Saya tanya, abang tinggal di mana nih? Sekarang saya tinggal di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau dari logat bicara Anda, kayaknya Anda bukan asli Jawa Tengah. Saya memang bukan asli Jawa Tengah, tapi keluarga saya banyak di sana di Jawa Tengah. Jadi gini Bang, banyak terjadi di negeri sendiri ya, orang dari suku A misalnya, dia tinggal di suku B. Banyak terjadi seperti itu. Ya. Itu kejadian kayak begitu terus menerus di Indonesia terjadi kayak begitu. Memang nggak tahu apa udah karakternya dari sononya memang udah begitu atau gimana. Kecuali di kota-kota yang agak besar. Kalau di kota-kota yang agak besar, biasanya nggak terjadi seperti itu. Tapi kalau di desa-desa, di kampung-kampung, biasanya kayak begitu. Mentang-mentang minoritas, biasanya diperlakukan semena-mena sama mayoritas. Itu banyak kejadian kayak begitu. Contoh saja pengalaman hidup saya. Ini pengalaman hidup saya ceritain. Nih, saya pernah tinggal di satu tempat, ya kan? Waktu saya masa kecil saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini ada orang dari suku tertentu, dia buka usaha di situ, buka warung, ya kan? Kemudian datang di hari-hari puasa itu mau Lebaran itu, ada sekelompok orang preman, ya kan? Minta jatah THR, ya kan? Minta THR, maksa. Itu kejadian terus kayak begitu. Itu contoh-contoh bagaimana pelanggaran-pelanggaran hukum yang terus-menerus terjadi di negeri Konoha. Nah, sekarang yang kemarin terjadi, ada satu orang yang kebetulan dia minoritas di situ, minoritas secara agama, bisa jadi juga minoritas secara suku juga bisa, secara etnis juga bisa, kemudian dipersekusi sama orang-orang yang mayoritas. Gara-gara mereka ngadain acara kegiatan keagamaan di situ. Apa salahnya? Sekarang mereka Bang Edis di mana? Itu Anda mau bela-bela lagi yang kayak gitu. Sekarang kan Bang Edis di Amerika, kok tahu kejadian seperti itu di Indonesia? Terus kalau misalnya presiden ada di Amerika, dia nggak boleh tahu kejadian di Indonesia. Ini pola pikirmu bagaimana sih?
Sebentar, saya mau anu dulu, ukur dulu pola pikir kamu. Kalau Pak Presiden ada di Amerika, maka logikamu dia tidak akan tahu kejadian di Indonesia. Itu logikamu, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang teman-teman, belum ada Muslim yang waras yang naik ke sini. Seandainya dia waras, sudah saya bilang pasti dia tidak jadi Islam lagi. Dari mana logikamu kalau orang di Amerika, maka dia tidak tahu kejadian di Indonesia? Logikamu dari mana? Bang Edis, begini kan, itu kejadian di Cidahu itu kan, Abang Edis nggak tahu persisnya. Soalnya keluarga saya banyak di sana. Dia yang kamu lebih tidak tahu. Di sana? Saya tidak di sana, tapi berarti keluarga saya logikanya kamu nggak boleh tahu kejadian di sana kan? Cuman saya terus dibagi tahu sama keluarga saya. Aduh, berat. Bang Edis, kalau Bang Edis Syafiq, intinya begini Syafiq. Begini ya, intinya begini, kejadian di Indonesia itu sudah terus-menerus terjadi. Kaum mayoritas menindas yang minoritas. Itu sudah kejadian terus-menerus, tapi dibiarin terus. Kejadian kayak begitu. Begini, entah itu agama, entah itu suku, entah itu apa, itu terus-menerus kayak begitu. Soalnya begini Bang Edis, kalau orang Kristen kan dia mau membangun apalah kayak gereja begitu. Kenapa dia tidak mengurus izinnya dulu lebih awal? Itu yang kita permasalahkan sebagai umat Muslim. Baik, ini kita lagi ngomongin ngelantur kemana-mana nih. Dengar ya, dengar. Jadi, Bang Edis, bukan ngelantur. Bukan, ini kita bukan bicara soal izin pendirian gereja. Pertama ya, kalau soal izin pendirian gereja itu, menurut orang-orang yang cerita kepada saya, itu sulit kalau di lingkungan sekitarnya itu banyak muslimnya. Harus izin sana, izin sini, izin sana, izin sini. Tapi kalau kita mau berpikir secara waras, ngapain harus izin-izin? Orang mau bikin gereja kok izin-izinan. Izin maksud saya izin dalam pengertian, kalau izin secara ini betul. Maksud saya izin sama warga setempat itu gimana ceritanya? Izin nanti biar suatu saat tidak akan terjadi seperti yang sekarang itu. Karena umat muslim beringat kan? Karena umat muslim beringat kan? Begini Bang Edis kan, misalnya perlu izin karena umat muslim kelakuannya macam belum jadi manusia penuh gitu kan? Betul nggak? Nggak boleh menghina Bang Edis. Lu kok menghina? Kita nggak boleh menghina. Terus kenapa? Kan tadi kan Anda bilang biar tidak terjadi yang kayak begini-begini, berarti Anda mengiyakan bahwa kelakuan orang muslim agak mirip-mirip 11-12 sama itu, betul? Nggak boleh sebut begitu. Cuman ini kan kita bahas yang kita mau. Seperti itu. Coba sekarang saya tanya, kalau orang ngerusak-rusak rumah orang, mecah-mecahin kaca orang, masuk ke dalam rumahnya, dobrak rumahnya, rusak isi dalam rumahnya, menurut kamu itu kelakuan hewan nggak? Itu lain Bang Edis. Kalau rumah orang secara pribadi itu Gini Bang Edis, kalau kita sebagai umat muslim kan, kalau betul-betul itu dia mendirikan gereja, tapi harus diurus sejak kapan umat muslim jadi begitu. Polisi kayak begitu? Sejak kapan? Sejak kapan umat muslim jadi polisinya gereja? Kita harus ikuti peraturan lah. Peraturan negara. Iya, peraturan kalau misalnya mendirikan hal-hal yang tadi saya jelas-jelas melanggar hukum. Contoh, Anda mendirikan di dalam kampung, misalnya Anda dirikan di situ tempat pembuangan sampah. Ya nggak boleh. Ini kan cuma tempat biasa. Orang mau mengadakan kegiatan-kegiatan di situ. Yang penting kegiatan itu tidak melanggar hukum. Apakah kegiatan beribadahan itu melanggar hukum? Melanggar hukum nggak orang melakukan kegiatan peribadatan? Misalkan kalau dia buat
di sekitar sana, wilayah sana kan belum ada izinnya. Begitulah keluarga saya yang Jadi menceritakan saya. makanya teman-teman, kalian sudah melihat kan bagaimana botolnya Muslim ini sudah mengakar sampai ke mereka udah ngakar, botolnya itu udah ngakar sampai ke dalam itu, ke dalam-dalam. Jadi mau gimana tuh? Kalian sudah lihat kan? Begini, Bang Edis, begini kan, kalau memang betul-betul ada izinnya, kita sebagai orang Muslim nggak mungkin mengacau itu. Iya, bangunan, jadi karena memang merusak. umat Muslim suka membuat kacau ya. Kan saya sudah bilang kalau memang betul-betul ada izinnya mendirikan gereja. Iya, kalau nggak ada izinnya berarti umat Muslim akan membuat kacau, betul? Memang betul, tapi kita kan mau ikut aturan. Karena memang umat Muslim sukanya bikin kacau, betul? Bukan Bang, Nah, kita mau ikut aturan. Ini gimana ini orang ini? Abang nggak paham Bang. Kita sebagai orang Muslim, kalau misalnya orang Kristen Harus mau mendirikan bertindak. gereja, Anda sebagai Muslim haruslah Anda bertindak seperti preman, begitu betul? bukan Bang Edis. Nah, bukan Ini kan kita, Terus gimana? kenapa tidak ditunjukkan izinnya membuat begini di sana? Iya, Jauh karena itu. Kan Muslim adalah umat yang dapat berfungsi sebagai polisi, yang dapat berfungsi sebagai Satpol PP, betul? Betul? Betul. Betul. Makanya saya bilang teman-teman, ketololan Muslim sudah mengakar sampai ke dalam tanah. Jadi susah disembuhin, udah susah. Contohnya kayak ini samping saya ini, gimana? Kalau kita kan Gimana? sebagai orang Muslim, kalau kita sebagai orang Muslim mau membangun masjid, kita harus urus dulu izinnya. Baru kita, kalau sudah pemerintah mengeluarkan, dia bilang sah, baru kita mendirikan Anda ini masjid. bicara Kita tidak masjid sembarangan. atau bicara tempat kediaman? Masjid Bang Edis. Kan nggak nyambung lagi Begitulah kan yang kita teman-teman mau. kan? Bang Edis. Syafiq, Kita mau sebagai orang Muslim. Syafiq, kita ini bukan bicara masjid, bukan bicara gereja. Itu Kan kita- yang di kejadian yang di Sukabumi itu villa. Kalau Iya, villa memang orang villa, dengar tapi dulu, kenapa? Syafiq. Kamu tahu villa nggak? Tahu villa. Apa villa itu? Begini Bang Edis kan. Sebentar. Memang Apa itu villa itu apa? Villa macam perumahan lah. Villa. Rumah. Villa Villa, itu tempat menginap orang-orang yang biasanya sedang melepaskan penat, orang-orang yang berwisata. Itu villa itu kayak begitu, Malah Pak. itu kan perumahan juga. Kan itu perumahan, tempat orang istirahat. Misalnya kalau orang mau pergi melancong, begitu kan. Ya Sama lah. sudah, baik. Gini, Bagus. kalau Muslim punya villa, oke nih, Muslim punya villa. Oke. Nah, kemudian beberapa kelompok-kelompok dari remaja-remaja Muslim ke situ. Misal. Oke. Betul. Nah, kemudian mereka di situ melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya misalnya mereka di situ baca Quran bersama, ngaji bersama. Nggak pernah kalau kita di villa Bang Edis. Di villa memang kita nggak pernah membuat acara beragama, nggak pernah. Kita Nggak kan pernah. pergi Kalau di rumah masjid. pernah. Kalau di rumah kan memang pernah, itu kan rumah pribadi kan, misalnya kalau Ya, kita acara kalau di rumah pribadi boleh. keluarga meninggal, keluarga hajatan, Iya, kan boleh kalau itu. di rumah pribadi boleh. Boleh kalau itu, misalnya kalau Boleh, kita membuat karena acara mayoritas. Lu dengerin tuh teman-teman. Karena memang udah Bang begitu Edis, otaknya, udah begitu setelannya. Jadi makanya Bang saya Edis. bilang teman-teman, jadi Dengar dulu nih. biasanya tenang. Biasanya ini penyakit Indonesia itu kayak begitu. Penyakit di Indonesia itu sudah begitu. Kalau di desa memang udah kayak begitu. Namanya orang desa begitu. Jadi memang ya sudah Bang saya Edis. bilang ketololannya sudah mengakar sampai ke tanah.
Begitu. Jadi Jadi kalau ngomong sama mereka ini, kalau ngomong hukum, capek Anda berbusa, capek Anda nanti. Kalau Anda jelasin ke orang-orang seperti ini, negara kita punya perangkat-perangkat hukum. Bagi bangunan yang tidak memiliki izin, bagi orang yang menyalahi peruntukan bangunannya, bagi orang-orang tertentu. Jelasin kayak orang ini nggak bisa. Itu yang beranu adalah aparat desa. Yang bergerak adalah begini, badan ini. Mereka nggak bisa. Karena memang saya bilang, otaknya memang tidak sampai. Bang Edis, begini Bang Edis. Kita sebagai orang muslim takutnya Bang Edis. Itu pila diubah menjadi gereja tanpa ada izin. Itu yang kita takutkan. Ini betul Bang Edis. Jadi kalau muslim ada gereja takut. Muslim takut ada gereja. Bukan, soalnya kita takut nggak ada izinnya, dia tidak ada. Ini gimana? Saya sudah ikutin. Aturan. Kalau ada gereja muslim takut. Bukan takut Bang, soalnya kalau... Terus kenapa tadi kamu bilang takut jadi gereja? Ini gimana sih? Kita takut itu bila nanti diam-diam dibuat seperti gereja. Itu yang kita takutkan. Oke, berarti muslim takut gereja, betul? Gereja. Bukan. Kita bukan takut ada gereja, cuman kita takut itu umat Kristen tidak mengikuti aturan. Abang paham? Tidak mengikuti aturan secara sah. Mengikuti aturan gimana maksudnya? Mengikuti aturan, misalnya kalau mau bangun gereja, oke, harus ada aturannya dari pemerintah. Kalau memang betul-betul ada aturannya, kita tidak pernah mengacau umat Kristen, Bang Edis. Itu yang kita permasalahkan. Nanti kita takut. Nah, itu kan sudah saya bilang kan. Bila, jadi mereka, sekalipun mereka sudah melakukan pengerusakan, sekalipun mereka sudah mematahkan salib dan lain sebagainya, mereka tetap berkata kami tidak. Karena memang sudah saya bilang teman-teman, otak mereka ini memang sudah bodohnya mengalir sampai jauh. Jadi makanya teman-teman, coba sesekali nge-host kayak saya, hadapi orang-orang kayak begini. Bang Edis nggak paham, Bang Edis. Berarti Bang Edis belum memahami pembicaraan saya, Bang Edis. Kan saya itu kan... Tapi coba saya mau tanya dulu. Kita ngomong sama orang yang memang akalnya kurang. Gini, karena memang orang yang melakukan pengerusakan itu termasuk orang-orang yang akalnya kurang. Tapi nggak apa-apa. Gini, kita ajak dulu ngobrol. Kita main psikologi dulu. Sebenarnya apa yang terjadi pada keadaan psikologis orang-orang muslim ini? Gini, kalau orang punya villa, ya kan? Terus ada orang nginep di situ. Itu kalau kamu ngelihat begitu hatimu tidak senang ya? Maksudnya? Misal kamu punya villa nih. Villa. Terus ada orang nginep di situ ke villamu itu. Orang-orang nginep ke villamu itu. Kira-kira kalau tetanggamu nggak senang, kira-kira menurut kamu gimana? Wajar nggak tetanggamu itu nggak senang? Nggak wajar. Nah, itu ada orang punya villa itu. Ada tamunya ke sana, ngadakan acara di villanya itu. Menurut kamu, warga kampung itu yang membuat dia nggak senang itu apa? Begini Bang Edis, itu kan kalau orang mau di villa itu kan sudah saya bilang teman-teman. Biasanya teman-teman, orang kampung itu, ini pengalaman saya ya. Bahkan kalau teman-teman belajar dari zaman Belanda, kalau orang Belanda itu tahu tuh, kampung itu. Anda belajar dari sumber-sumber Belanda. Apa yang terjadi di kampung-kampung Indonesia. Jadi memang begini, orang kampung itu, banyak mereka itu yang pengangguran. Nggak seneng ngelihat orang ngelihat orang maju, nggak seneng mereka. Nggak seneng. Gitu. Makanya ada penyakit di kampung itu. Melihat orang senang, dia susah. Melihat orang susah, dia senang. Jadi sebenarnya yang mau saya tanya sama kamu begini. Tenang. Yang mau saya tanya sama kamu begini. Apa dasarnya orang-orang itu melakukan pengerusakan?
melakukan hal-hal yang sedemikian itu. Oke. Padahal kegiatan itu tidak ada yang merugikan mereka. Oke. Ini saya boleh jawab, Bang Edis? Silakan. Saya jawab ya? Silakan. Bila itu, Bang Edis, bila itu tempat wisata, misalnya kalau tamu luar negeri lah, pergi ke Pila, kan nggak mungkin dia mau membuat acara di sana. Siapa Betul? bilang nggak membuat acara? Nggak mungkin di tempat Pila dia mau membuat acara keagamaan. Nggak mungkin, Bang Edis. Siapa bilang Soalnya kan nggak mungkin? Pila itu tempat wisata. Siapa bilang Kalau nggak orang mungkin? pergi, misalnya kan kalau orang pergi melancong ke Pila itu dia untuk tempat wisata dan istirahat, Bang Edis. Betul nggak? Iya, kok jadi kamu yang ngurusin kegiatan orang gitu loh. Bukan, Bang Edis. Bukan. Kan saya bilang. Enggak, kok bisanya kamu gitu loh yang ngatur orang harus ngapain gitu loh. Kan memang itu Pila, tempat wisata. Kan nggak Kalian mungkin sudah tahu misalnya kalau bagaimana orang Islam. busuknya, bagaimana buruknya orang Islam. Ya ini. Ini contohnya teman-teman. Karena apa? Karena mereka ini memang di dalam hatinya, di hidungnya pun ada setan. Di hidungmu ada setan, pantesan kelakuanmu mirip dengan setan. Yang mau saya tanya sama kamu, orang mau ke villa, masa kamu mau ngatur kegiatan mereka apa? Begini, Bang Edis, kan orang ke Pila kan nggak mungkin dia mau buat. Kok nggak mungkin? Maksudmu acaranya mau seperti orang Islam gitu? Nikah mut'ah itu, yang kayak di Puncak Bogor gitu? Ini memang Bang Edis kurang paham. Begini, Bang Edis, kita sebagai orang Muslim takutnya itu nanti diam-diam dirubah menjadi gereja, tidak ada izinnya. Abang paham nggak omongan saya? Gimana? Omongan saya, abang paham? Gimana? Kita takutnya nanti itu sebuah villa, nanti diam-diam dirubah menjadi gereja. Itu yang kita takutkan. Kalau jadi gereja takut Muslim? Bukan takut adanya gereja. Kita bukan takut adanya gereja. Cuman kita takut dia tidak mengikuti aturan pemerintah. Nanti diam-diam dia mengubah menjadi gereja. Itu yang kita bilang kan teman-teman. Jadi gini aja lah, Syafiq. Yang saya mau tanya sama kamu gini aja, Syafiq. Kalau misalnya kamu punya villa, terus ada orang main ke villa kamu, terus? Kira-kira yang ngatur mereka siapa? Mereka harus ngapain, harus gini-gini, siapa yang ngatur? Kita nggak atur, itu hak dia sendiri. Tapi kan orang kan nggak hak dia sendiri. Kalau dia di situ mau kumpul sama orang-orang Kristen, terus kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan Kristen di situ, menurut kamu yang rugi siapa? Kamu rugi gitu, Muslim rugi? Enggak rugi. Terus kenapa cuman Muslim rusak? Cuman orang itu kan dia nggak mungkin mau membuat. Enggak, sebentar. Yang saya tanya, kerugian yang Muslim alami itu apa? Kalau ada orang Kristen kumpul dengan orang Kristen melakukan kegiatan-kegiatan Kristiani, umat Muslim ruginya di mana? Nggak ada. Terus kenapa ngerusak-ngerusak? Cuma Bang Edis kan nggak paham kata-kata saya. Itu ngerusak karena orang dibilang. Aduh, pusing. Makanya teman-teman, saya sudah bilang begini. Jadi teman-teman, kalian harus tahu, Muslim ini, mereka itu punya penyakit. Penyakitnya apa? Mereka nggak bisa ngelihat orang Kristen lagi melakukan kegiatan Kristen. Percaya sama saya, makanya itu kejadian terus. Karena di dalam ajaran agamanya ngajarin kebencian kepada orang-orang Kristen. Nggak ada, Bang. Nggak ada, itu orang Islam
diajarkan sebuah kebencian kepada umat. Oke, apa yang Quran perintahkan untuk kamu lakukan kalau ketemu dengan orang Kristen? Itu kan orang kafir. Emang kamu kafir? Oke, Kristen kafir nggak? Kafir. Kafir. Apa yang harus dilakukan kepada orang kafir menurut Al-Quran? Yang harus dilakukan Perangi. Betul nggak diperangi? perangi karena dia tidak mengikuti aturan Allah Iya, Subhanahu. karena sudah saya bilang ajaran Islam itu ajaran kebencian kepada orang Kristen. Tapi selama ini kita bermunafik. Intinya itu, udah ke situ intinya. Makanya kalau kamu Kristen, kamu berada di tengah-tengah Muslim, terus kamu lakukan kegiatan Kristen di situ, bentar lagi mereka lagi bisik-bisik, kapan ini kita bubarin dari mereka? Kafir ini. Kapan nih kafir? Itu udah pasti. Pegang omongan saya. Kalau kamu melakukan kegiatan Kristen di tengah-tengah Muslim, tinggal tunggu nanti waktunya Muslim akan melakukan kegiatan yang kayak gitu. Jadi janganlah, jadi jangan Kok memprovokator. Memang itu faktanya. Saya lihat Bang Edis ini macam memprovokator umat Kristen. Kok memprovokatori? Saya mengungkapkan apa yang ada di lapangan. Itu yang terjadi terus-menerus. Tapi Iya, kalau Abang Muslim, mereka sholat di jalan pun, silakan. Sholat di jalan, silakan. Kita tidak dilarang polisi, buktinya kan itu memang mungkin dia sudah ada Iya, izin. karena mayoritas. Makanya kalau mayoritas itu bebas berbuat sekehendak hatinya. Begini Bang Edis, sekarang Lo nggak percaya. Bang Edis, sekarang Kristen di Indonesia berapa persen? Saya tanya. Bang Edis, sekarang Kristen di Indonesia berapa persen? Gimana? Saya tanya Bang Edis, Kristen di Indonesia sekarang berapa persen? Kok lari ke situ-situ? Nggak usah ke situ-situ. Intinya, kamu sudah mengakui bahwa Soalnya Bang ajaran Edis- agama. Soalnya Bang Edis tadi bilang orang Muslim semau-maunya berbuat. Saya tanya Bang Edis, sekarang Kristen di Indonesia berapa persen? Sekitar 15% kurang lebih. Muslim? Paling kalau di KTP 80%. Tapi yang ikut-ikutan itu 80%. Yang ngerti agamanya cuma 2 orang. Lu gak percaya. Dengarkan. Dari 80% orang Islam di Indonesia ini, yang ngerti agama Islam cuma 2 orang. Dan itu masih saya cari. Belum ketemu yang 2 orang itu. Itu pun belum diketahui di mana rimbanya. Sekarang saya tanya, kamu ngerti agama Islam? Ngerti. Baik. Apa perintah dalam agama Islam kalau ketemu orang kafir? Itu aja. Kau sudah tahu Ketawa. tadi kan kau sudah bilang. Ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa perintah Quran kalau ketemu orang kafir? Kan tadi kamu sudah menjelaskannya. Kenapa Ya kamu udah, tanya berarti lagi? kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu bilang gitu, biar saya kasih tahu. Saya tahu. Apa? Tapi saya nggak mau sebut. Kamu Iya, kamu karena kan sudah- kamu malu dengan agamamu. Begini Bang Edis. Bang Edis. Udah, sekarang intinya Saya begini tanya saja. tiap Intinya hari. begini. Intinya begini. Kalau orang Islam ngerusak salib, itu sesuai perintah, enggak, sesuai ajaran Islam enggak? Enggak, kita nggak Oke, pernah sebentar. diperintahkan Isa untuk- akan datang mematahkan salib, betul enggak? Isa. Betul enggak? Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib.
Betul. Betul. Kalau Isa mematahkan salib sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Sesuai. Sesuai. Kalau ini, nih, kalau ini yang mata-matain salib ini, nih, kelihatan kan? Nih, ini sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Itu kan kita ikut pemerintah. Nah, udah mulai akrobat dia. Mulai akrobat dah. Dengar, ini umat Islam. Di bawah ini umat Muslim nih, beringas seperti biasa kan mereka nih beringas ya kan. Nah, ketika mereka merusakkan salib ini, membanting-bantingnya, mematahkannya, apakah ini sesuai dengan apa yang akan kelak dilakukan oleh Nabi Isa? Betul, karena itu betul. Makanya saya bilang Islam itu memang mengajarkan kebencian kepada salib. Makanya saya bilang agama Islam itu harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kamu tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana kamu. Nekat nyata. Teman-teman, sampai kapan sih kita ini mau munafik terus coba? Coba lihat yang pura-pura kami akan selalu bersama. Kita bersatu. Iya, kalau hadis-hadisnya itu dihapuskan. Dihapuskan saya bilang, tolong kalau kita ini mau akur, kalau kita ini mau hidup bersama, hadis-hadis yang mengajarkan kebencian kepada Kristen itu dihapus, Pak. Karena itu tertulis di dalam buku-buku Islam. Kalian tahu nggak kenapa Abdul Somad bilang begitu? Di dalam salib ada jin kafir. Anda tahu nggak sebabnya itu apa? Tahu Anda sebabnya itu? Karena Abdul Somad satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hati
milikku selamanya. Ku berjalan dalam terangmu, sampai kerajaanmu jadi nyata. Aku masuk hadiratmu, bukan karena layak tapi kasihmu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadiratmu, bukan karena layak tapi kasihmu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.